Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Mutia. Saya di sini akan mengajarkan mata kuliah multimedia, di mana kita akan belajar Microsoft Excel. Istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada cell, merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Contohnya sel A1. Ini sel kolom A baris 1, jadi sel A1. Ada juga yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja, merupakan kumpulan dari kolom dan juga baris. Di sini ada sheet 1, ada sheet 2, sheet 3, ini adalah worksheetnya. Ada yang namanya workbook atau buku kerja, merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlabel. Jadi, satu file ini disebutnya workbook karena dia kumpulan dari sheet yang masing-masing memiliki label. Ada juga yang disebut dengan range, merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Di sini contohnya misalnya ini kita blok, berarti range yang aktif di sini adalah mulai dari A1 sampai dengan C5. Sama seperti ini. Lalu ada juga yang disebut alamat relatif, merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus akan berubah jika dikopi ke sel lain. Contohnya di sini ada 5, 8, dan 3. Pada sel B1 berisi formula A1 dikalikan dengan 100 lalu dikopi ke bawah. Kalau kita mau memberikan rumus, kita harus memberikan tanda sama dengan, tadi rumusnya adalah A1, kita klik A1-nya, dikalikan dengan 100. Lalu kita akan mengcopy rumusnya. Untuk mengcopy rumusnya, kita ke ujung sini, lalu diklik, tarik. Otomatis rumusnya tercopy, dan di sini sudah berubah ya, karena menyesuaikan dengan kolomnya dan barisnya. Di sini A2 jadinya dikalikan dengan 100, hasilnya 800, dan A3 dikalikan dengan 100 jadinya 300. Ada yang disebut alamat semi absolut, merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar ya di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Di sini contohnya ada di A1 ada 1000. Pada sel B1 berisi formula A $1 dikalikan dengan 5. Di sini yang diberi absolut adalah kolom A. Berarti sama dengan A1 kita kasih tanda dolarnya dikalikan dengan 5. Otomatis tadi isi dari A1 adalah 1000 dikalikan dengan 5 jadinya 5000. Lalu kita copy, yang kita copy ke kanan, ke C1 dan D1. Maka hasilnya adalah kalau yang tadi ini, yang di B adalah hasil perkalian dari A1 absolut dikalikan dengan 5, hasilnya 5000. Pada saat dipindah di copy ke C, maka otomatis dia akan mengalihkan yang ada di sampingnya, yaitu dari yang ada di B1 dikalikan dengan 5 jadinya 5000 dikali 5 jadinya 25000. Pada saat kita copy ke D, otomatis yang ada di sampingnya yaitu C1 dikalikan dengan 5 hasilnya 125.000. Ini adalah alamat semi absolut. Ada juga yang disebut dengan alamat absolut, merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Tekan tombol F4 untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Contohnya di sini. Ini kita hapus ya. Tadi rumusnya dikalikan dengan 5, tapi di sini dolarnya ada di sebelum A dan sebelum 1. Dengan cara menekan tombol F4 yang ada di keyboard, bukan huruf F dan juga angka 4 ya, tapi tombol F4.
yang ada di atas keyboard. Sama dengan A1, kita tekan F4-nya, otomatis menjadi alamat absolut, dikalikan dengan 5. Hasilnya sama, tapi pada saat kita copy ke kanan, tadi karena alamatnya absolut, jadinya tidak ada yang berubah. Tetap pada saat ke C, tetap A1, ke D, dia tetap A1. Itu adalah alamat absolut. Ada juga yang disebut dengan name box. Di sini menunjukkan pada sel atau range yang aktif saat itu. Ini aktif di A1, aktif di B1, di C1, aktif di D1. Ada juga yang disebut dengan formula dan fungsi. Formula adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari sebuah sel. Formula adanya di sini, diawali dengan tanda sama dengan, dan fungsi adalah formula yang sudah tersedia di Excel untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Sini contohnya ada fungsi sum, ada max, sum untuk penjumlahan, max untuk mendapatkan nilai paling besar. Di sini ada macam-macam fungsi. Ada fungsi teks, berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai suatu teks. Ada fungsi substitute untuk mengubah atau mengganti teks dan karakter tertentu menjadi teks lain yang diinginkan. Dan sifatnya case sensitif atau membedakan huruf besar dan kecil. Ada concatenate, yaitu menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu string. Jadi menggabungkan dua kata menjadi satu. Fungsi len, ini kepanjangannya dari length, digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks termasuk simbol dan spasi. Fungsi left digunakan untuk mengambil karakter sebuah teks dari sebelah kiri. Fungsi right digunakan untuk mengambil karakter dari sebuah teks dari sebelah kanan. Ada juga mid, itu untuk mengambil karakter dari tengah teks. Kalau proper itu mengubah karakter pertama pada teks menjadi huruf kapital. Upper itu akan merubah semua karakter teks menjadi huruf kapital, semua ya. Bukan hanya depannya aja, kalau depannya aja berarti proper. Kalau lower berarti mengubah semua karakter pada teks menjadi huruf kecil. Ini contohnya, kita buat dulu.